Puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kita kembali merenungkan firman Tuhan untuk kita dapat memperoleh tuntunan dalam kehidupan kita. Pembacaan kita telah tiba pada kitab 1 Korintus dan hari ini kita akan merenungkan 1 Korintus pasal 8 ayat 3. Saya akan bacakan 1 Korintus 8 ayat 3. Ada satu catatan firman Tuhan demikian, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Ya, ini adalah satu catatan yang sangat luar biasa ya, bahwa ada bagian di mana setiap kita manusia dikenal oleh Allah. Ya, kita tentunya punya pengalaman-pengalaman ya, kenal dengan orang-orang yang punya posisi yang penting, kenal dengan orang-orang yang punya jabatan mungkin di atas kita, dan kita senang kenal dengan orang-orang yang punya kemampuan, punya otoritas karena kita bisa kenal mereka dengan baik, punya hubungan dengan baik. Bahkan ketika kita tahu mereka punya kemampuan, kekuatan ya yang bisa menolong kita, bisa memberikan kekuatan kepada kita, kita tahu bahwa ada waktunya kita dapat datang kepada mereka. Nah, tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan juga kepada kita, ada kebahagiaan yang sangat luar biasa di atas semua yang dapat kita kenal dalam dunia ini, ketika kita bukan saja kita mengenal Tuhan, tapi kita dikenal oleh Tuhan. Ya, penting sekali untuk kita bukan hanya merasa bahwa kita mengenal, karena bisa terjadi kadang-kadang kita merasa mengenal seseorang, tetapi dia ternyata tidak mengenal kita. Ya, dan firman Allah mengajarkan kepada kita bahwa dikenal oleh Allah itu menjadi satu bagian yang sangat luar biasa. Ya, ketika dia mengetahui kita, dia menyertai kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita pertolongan-pertolongannya. Tetapi kita belajar dari ayat ini. Apa yang dapat kita renungkan? Siapa yang dikenal oleh Allah? Bagaimana kita dapat jadi anak-anak Tuhan yang dikenal oleh Tuhan? Ayat ini berkata demikian, tetapi orang yang mengasihi Allah. Ternyata untuk dapat menjadi pribadi yang dikenal oleh Tuhan, diketahui oleh Tuhan, kita ada satu kunci yang kita perlu pegang dalam hidup kita, adalah mengasihi. Supaya kita dapat kemudian menjadi pribadi-pribadi yang dikenal oleh Tuhan, hiduplah mengasihi Tuhan. Nah, apa yang dimaksud dengan mengasihi Tuhan? Ya, bukan sekedar kita berkata aku mengasihimu Tuhan dengan mulut kita, tapi firman Tuhan memberikan kita petunjuknya bagaimana kita jadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan. Yohanes 14 ayat 21 memberikan kita catatan demikian. Saya bacakan Injil Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi ada satu catatan yang sangat istimewa ketika kita mengasihi Tuhan. Firman Allah berkata kita menjadi orang-orang yang dikenal oleh Tuhan. Orang-orang yang dikenal oleh Allah. Dan dua hal yang sangat penting kita baca dari Injil Yohanes ini. Untuk menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan, kita harus pertama memegang perintah-perintahnya. Kalau kita mengasihi Tuhan, ya dengar perintah Tuhan. Apa yang Tuhan berikan kepada kita melalui firman-Nya yang kita baca, melalui firman-Nya yang kita dengar, ya pegang perintahnya. Memegang perintah itu artinya kita percaya apa yang Tuhan katakan, percaya apa yang Dia ucapkan. Kalau kita kemudian mengenal seseorang, ya kita percaya apa yang dia katakan, kita percaya otoritasnya, kita percaya kemampuannya, kita percaya kepada pribadinya. Firman Allah mengajarkan kepada kita, kalau mau
kita dikenal oleh Tuhan dan mengenal kepada Tuhan, kasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Kalau kita dengar firman Tuhan, percaya kepada firman Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu jangan ragu ya untuk mengaminkan firman Tuhan. Misalnya kita ada di gereja ya dan kita dengar firman Tuhan dibacakan, Anda Bapak Ibu Saudara boleh katakan amin. Ya, itu adalah bagian kita mengatakan ya firman Tuhan itu untuk saya. Seperti saat kita misalnya akan meninggalkan gereja dalam doa, setelah doa berkat diucapkan ya, setiap kali doa berkat itu diucapkan, kita didorong untuk mengatakan amin. Ya, amin itu artinya kita mempercayai dan mengatakan iya firman Tuhan itu terjadi pada saya. Jadi mari kita jadi pribadi yang memegang perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, kita bukan saja memegang firman Tuhan, bukan saja percaya apa yang firman Tuhan katakan kepada kita. Tetapi kalau kita mau dikenal Tuhan, kita lakukan apa yang Dia perintahkan. Kita lakukan apa yang Dia beritahukan kepada kita. Waktu kita kenal seseorang ya, kemudian kita punya kepercayaan pada orang itu dan orang itu meminta kita melakukan sesuatu, memberikan instruksi dan kita tidak lakukan, tentunya kepercayaannya akan berkurang. Tapi kalau kita kemudian jadi pribadi yang mau melakukan apa yang kita sepakati, apa yang kita dengarkan dari orang yang kita kenal, itu akan menjadi sesuatu yang dapat menimbulkan kepercayaan lebih lagi kepada kita. Karena itu hari ini seperti firman yang kita baca, orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Mari jadi pribadi-pribadi yang juga mau melakukan apa yang kita sudah dengar dari firman Tuhan. Waktu kita lakukan firman Allah, kita taati firman Allah, ya maka Allah akan semakin menaruh banyak hal di dalam kehidupan kita. Kita menjadi pribadi-pribadi yang dikenal oleh Tuhan dan tentunya itu menjadi sukacita yang luar biasa. Karena itu Bapak Ibu, apa firman Tuhan yang kita dengar? Apa firman Tuhan yang kita sudah ingat dalam hidup kita? Lakukan terus. Lakukan terus. Waktu kita memegang firman Tuhan, kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Firman Tuhan berkata kita akan semakin hari semakin mengenal Tuhan dan tentunya dikenal oleh Tuhan. Dan dikenal oleh Tuhan kita tentunya tahu bahwa ada begitu banyak ya sukacita ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang dikenal olehnya. Karena itu hari ini ya kita selain bersukacita untuk menjadi pribadi yang dikenal Tuhan, mari kita terus mengasihi Dia dengan memegang perintahnya, melakukan perintahnya dalam kehidupan kita. Matius 22 ayat 37 berkata demikian, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kita jadi pribadi-pribadi yang mengenal Tuhan dengan benar, mengasihi Tuhan dengan benar, sehingga kita dapat dengan yakin ya menerima, dengan yakin kita dapat mengalami bahwa kita pun dikenal oleh Tuhan. Ya, karena firman Allah berkata kalau kita tidak melakukan, tidak hidup di dalam kasih, tidak melakukan firman Allah, kita tidak mengerjakan apa yang firman Allah berikan kepada kita, tentunya yang terjadi akan sebaliknya. Ya, kita mungkin hanya menyebut nama Tuhan, kita mungkin hanya mengasihi dengan mulut kita. Dan tapi kalau kita tidak melakukan, yang terjadi adalah sebaliknya. Itu sebabnya ada peringatan Matius 7 ayat 22 berkata demikian. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Waktu kita hanya mengasihi dengan mulut kita, tapi tidak lakukan firman Tuhan, itu belum mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita. Dan ketika ada satu peringatan dalam Matius pasal 7 berkata, Allah berkata, aku tidak kenal kamu. Tentunya kita tidak ingin mengalami hal ini, tapi kita ingin menjadi pribadi-pribadi yang dikenal oleh Allah. Karena itu ada satu ajakan bagi kita, termasuk satu peringatan bagi kita, kasihi Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati. Dengan mulut kita mengaku, dengan hati kita percaya, tapi dengan perbuatan kita terus menyatakan kasih kita kepada Tuhan, sehingga kesukaan dikenal oleh Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
telah mengikuti renungan 79. Kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah-masalah di keluarga dan lain-lain, mari sampaikanlah itu melalui chat di WhatsApp 0813 274 20088. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena ada janji firman-Mu untuk kami jadi pribadi yang dikenal oleh Engkau, yang diperhatikan oleh Tuhan, yang memperoleh berkat-berkat dari Engkau, memperoleh pemeliharaan dari Engkau. Dan karena itu Engkau rindukan kami jadi pribadi yang terus mengasihi Engkau. Bapa, kami berdoa, biarlah kami jadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap hidup kami, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang dikenal oleh Engkau. Berkati seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang untuk kami hidup mengasihi Tuhan dengan benar, sehingga setiap kami jadi pribadi yang sungguh dikenal oleh Engkau. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kiranya seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang senantiasa bertolong-tolongan menanggung beban dengan sesama dan dengan demikian memenuhi hukum Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.